Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Kelompok 4 beranggotakan Afrilia Sonia Putri, Emma Karisma, Mirnawati, Husnul Khotimah, Christine Pipin, dan Rizky Indri Yunita. Jadi yang pertama, apa itu kelompok rentan? Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Lalu, menurut pandangan Kesehatan Nasional Collaboration Center for Determinant of Health, menjelaskan kelompok rentan adalah kelompok atau komunitas yang berisiko mengalami masalah kesehatan yang buruk. Umumnya dikarenakan mereka tidak dapat mencapai akses sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat merupakan kelompok rentan. Kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Berikut ini terdapat 4 jenis dan bentuk kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut, kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural, bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Yang keempat yaitu kemiskinan struktural, yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Berikut ini adalah indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi. Menurut sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Yang kedua, indikator kemiskinan berdasarkan peran pemerintah. Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan. Yang ketiga, indikator kemiskinan berdasarkan dimensi kesehatan. Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun, menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Kemiskinan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu angka kematian yang tinggi, kriminalitas meningkat, akses pendidikan tertutup, dan pengangguran yang semakin banyak. Pemerintah memiliki strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam rencana kerja pemerintah tahun 2019, pemerintah mencanangkan 5 prioritas nasional dan program prioritas yang direncanakan hingga terkait proyek atau satuan 3 di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. 5 prioritas nasional tersebut terdiri atas 1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemandirian. 3. Penguatan nilai tambah ekonomi penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Yang keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Jumlah anak mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan kemiskinan. Dengan adanya seorang anak, dapat mengubah pola komunikasi, mempengaruhi waktu yang tersedia, dan meningkatkan kompleksitas peran dan tuntutan serta membutuhkan lebih banyak sumber daya moneter. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa kebahagiaan perkawinan menurun setelah memiliki anak, mungkin disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, lebih sedikitnya waktu yang dihabiskan. Yang kedua, keseimbangan peran yang terganggu, serta
sumber keuangan yang menurun baik melalui peningkatan biaya dan penurunan pendapatan jika salah satu dari pasangan berhenti atau mengurangi waktu dalam angkatan kerja. Peran bidan yang dapat dilakukan adalah jaminan kesehatan masyarakat, yaitu jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh atau komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.